Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 2 chapter 16 yang berjudul Dilutive Security at Earning per Share. Sebelum memulai presentasinya, izinkan saya untuk mengenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Amalia dengan NPM akhir 054. Yang kedua ada Nabila Firza dengan NPM akhir 055. Yang ketiga ada Faroha Nujulhina dengan NPM akhir 072. Yang keempat ada Naila Amalia Aisyah dengan NPM akhir 072. Yang kelima ada Nasjwa Putri Priscilia dengan NPM akhir 376. Yang keenam ada Bilqis Asila Yasmin dengan NPM akhir 366. Yang ketujuh ada Muhammad Dimas dengan NPM akhir 345. Utang konvensi. Nah, karakteristiknya yaitu yang pertama, dapat ditukar dengan sekuritas perusahaan lain dalam periode tertentu setelah penerbitan. Nah, obligasi konvensi ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukar obligasi dengan saham perusahaan penerbit. Nah, penukaran ini tuh hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah obligasi diterbitkan, sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kemudian yang kedua ada menggabungkan manfaat obligasi, bunga dan pokok terjamin dengan hak konversi menjadi saham. Nah, investor tetap itu menerima bunga dan pokok obligasi sekaligus memiliki opsi untuk mengubahnya menjadi saham. Selanjutnya ada perusahaan menerbitkan sekuritas konversi karena dua alasan utama. Yang pertama itu untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa melepaskan kendali kepemilikan perusahaan. Nah, perusahaan itu bisa memperoleh dana besar tanpa langsung menerbitkan terlalu banyak saham biasa dengan cara menerbitkan obligasi atau sekuritas konversi. Perusahaan mendapatkan dana dengan segera tanpa mengubah struktur kepemilikan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan pembiayaan utang dengan suku bunga yang lebih rendah. Nah, tanpa fitur konversi ini, perusahaan itu harus menawarkan utang dengan bunga yang lebih tinggi agar menarik investor. Nah, tetapi dengan adanya hak konversi, investor itu bersedia menerima bunga lebih rendah karena ada potensi keuntungan dari konversi saham, sehingga perusahaan itu dapat biaya pinjaman yang lebih murah. Akuntansi untuk utang konversi. Nah, utang konversi ini diperhitungkan sebagai instrumen majemuk karena mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Nah, perusahaan menggunakan metode with and without untuk menilai instrumen majemuk. Nah, komponen ekuitas adalah jumlah sisa setelah dikurangi komponen liabilitas. Untuk menerapkan pendekatan with and without, perusahaan dapat melakukan hal berikut ini seperti yang pertama, menentukan nilai total wajar dari utang konversi dengan komponen liabilitas dan ekuitas. Nah, hal ini itu mudah karena jumlah ini adalah hasil yang diterima pada saat penerbitan. Kemudian yang kedua ada komponen liabilitas. Nah, komponen ini itu ditentukan dengan menghitung nilai kini dari seluruh arus kas kontraktual di masa depan yang didiskontokan menggunakan nilai bunga pasar. Nah, tingkat bunga pasar yang dimaksud adalah bunga yang dibayar apabila perusahaan menerbitkan utang yang tidak dapat dikonversi. Nah, yang ketiga itu ada komponen ekuitas. Komponen ini itu diperoleh dengan menggunakan estimasi komponen liabilitas dengan nilai wajar obligasi konversi yang diterbitkan. Nah, dengan kata lain, komponen ekuitas ini merupakan selisih antara nilai wajar utang konversi dan bagian liabilitasnya. Akuntansi pada saat penerbitan. Nah, Grup Rothschild menerbitkan 2000 obligasi konversi pada tahun 2022. Nah, obligasi tersebut berjangka waktu 4 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 6%. Nah, dan diterbitkan dengan nilai nominal sebesar 1000 per obligasi. Total hasil penerbitan adalah 2 juta. Nah, bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Nah, setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 saham biasa dengan nominal 1. Nah, suku bunga pasar untuk obligasi non
konversi serupa adalah 9%. Nah, untuk menghitungnya itu seperti present value principal sebesar 2 juta dikalikan dengan 0,70843. Nah, ini tuh berasal dari N sebesar 4 dikali dengan I sebesar 9%. Maka hasilnya itu 1.416.860. Kemudian present value of the interest payment sebesar 120.000 dikalikan dengan 3,23972. Nah, ini tuh berasal dari N-nya itu 4 dan I-nya itu 9%. Maka hasilnya itu 388.766. Kemudian present value of the liability component totalnya itu menjadi 1.805.626. Kemudian fair value of convertible debt and debt of issues itu sebesar 2 juta. Kemudian less value of liability component and debt of issues itu sebesar 1.805.626. Sehingga fair value of equity component and debt of issues itu sebesar 194.374. Penyelesaian obligasi konversi. Yang pertama itu pembelian kembali pada saat jatuh tempo. Nah, jika obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo itu Roche membuat entry berikut untuk melunasi. Yang pertama ada bonds payable sebesar 2 juta di sisi debit dan cash 2 juta di sisi kredit. Kemudian yang kedua ada konversi obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, jika obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, maka Roche itu membuat entry seperti share premium conversion equity sebesar 194.374 pada sisi debit dan bonds payable sebesar 2 juta pada sisi debit. Kemudian share capital ordinary sebesar 500.000 pada sisi kredit dan share premium ordinary sebesar 1.694.374 pada sisi kredit. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi convertible bonds, share warrants, right issue, and share compensation plans. Jadi yang pertama yaitu convertible bonds atau obligasi konversi. Jadi ia itu merupakan obligasi yang dapat ditukar dengan saham biasa pada jumlah dan harga tertentu. Itu ciri-cirinya yang pertama menguntungkan perusahaan karena dapat menghimpun dana dengan bunga lebih rendah. Dan yang kedua menarik bagi investor karena berpotensi memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham. Share warrants atau warannya saham merupakan sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Alasan penerbitannya yang pertama agar sekuritas lain atau obligasi lebih menarik, memberikan hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang lama sebagai kompensasi karyawan melalui opsi saham. Jadi akuntansi warrants itu saat dieksekusi, perusahaan menerima kas, menambah modal saham, dan mencatat selisih sebagai ejio saham. Jika kadaluarsa, saldo warrant dipindahkan ke ekuitas lain. Pada kasus warrant di tabel, nilai utang dan ekuitas dipisahkan menggunakan metode with and without. Right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu (HMCG) memberikan kesempatan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru sesuai porsi kepemilikannya. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya dilusi hak suara. Pencatatan right biasanya berupa memorandum entry dan hanya di jurnal saat dieksekusi. Rumusnya adalah TERP sama dengan harga lama dikali jumlah saham lama ditambah harga right dikali saham baru dibagi total saham setelah right. Share compensation plans atau program kompensasi saham, yaitu program ini memberikan saham atau opsi saham kepada karyawan eksekutif sebagai bagian dari kompensasi. Tujuan pemberian kompensasi saham itu yang pertama untuk menghubungkan kompensasi dengan kinerja perusahaan, memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja, mempertahankan karyawan kunci dan menarik talenta baru, mengurangi beban biaya setelah pajak perusahaan. Jenis kompensasinya yaitu share option atau opsi saham, research share atau saham terbatas, performance share atau saham berbasis kinerja. Contohnya seperti diberikan 1000 opsi saham, nilai wajarnya itu 50 per opsi. Vesting
waktunya itu 5 tahun. Total kompensasinya yaitu 50.000 dialokasikan 10.000 per tahun sebagai beban kompensasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu share compensation plans. Jadi ada satu program yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan yang disebut dengan program kompensasi saham, yaitu program yang memberikan kompensasi dalam bentuk saham kepada karyawan. Di mana yang pertama terkait dengan opsi saham atau share options. Ini tuh memberikan suatu opsi kepada karyawan utama perusahaan untuk dapat membeli saham biasa pada harga tertentu dalam suatu periode yang juga tertentu pula. Di mana program ini yang merupakan bagian dari program kompensasi yang berbasis kinerja atau performance, kemudian pemberian motivasi kepada karyawan, lalu strategi perusahaan agar karyawan eksekutif tetap bertahan dan perusahaan berhasil merekrut pegawai berbakat atau talent baru, lalu kemudian upaya memaksimalkan pendapatan karyawan setelah dipotong pajak dan meminimalisir biaya perusahaan setelah dipotong pajak, lalu penggunaan kriteria kinerja sebagai upaya pengendalian terhadap karyawan. Lalu selanjutnya ada pengukuran kompensasi saham, di mana International Accounting Standard Board atau IASB ini memberikan panduan agar perusahaan mengakui biaya kompensasi dengan menggunakan metode nilai wajar atau fair value method. Dan dengan metode nilai wajar ini, maka perusahaan ini tuh menggunakan model harga opsi yang dapat diterima atau acceptable option pricing models untuk menilai opsi pada tanggal penyerahan. Nah, selanjutnya yaitu menentukan beban kompensasi, di mana perusahaan menghitung total beban kompensasi dengan berbasis pada harga wajar opsi yang diharapkan untuk digunakan saat perusahaan menyerahkan opsi tersebut kepada karyawan, atau bisa disebut tanggal penyerahan atau green date. Lalu ada alokasi beban kompensasi, di mana ini tuh mengakui beban kompensasi pada periode di mana karyawan memberikan kinerjanya periode kinerja atau service period. Dan selanjutnya, yang kedua yaitu ada saham yang dibatasi, di mana program pembatasan saham atau restricted share plans ini tuh merupakan program pemberian saham kepada karyawan dengan ketentuan bahwa saham tidak boleh dijual, dipindah tangankan, atau digunakan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Di mana ini mempunyai manfaat utama, diantaranya yaitu yang pertama, saham ini merupakan sekuritas yang tidak pernah menjadi sesuatu yang tak berharga. Yang kedua, umumnya saham ini sedikit sekali mengurangi presentasi kepemilikan pemegang saham lama. Lalu yang ketiga, saham ini memiliki kesesuaian antara program insentif karyawan dengan program insentif perusahaan. Nah, selanjutnya ada rencana pembelian saham karyawan. Nah, program ini itu diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya agar karyawannya bisa membeli saham di perusahaannya sendiri dengan harga lebih murah atau mendapatkan diskon. Nah, karyawan yang membeli saham di perusahaan tempat mereka bekerja itu bisa dibayar langsung atau bisa dicicil lewat potongan gaji. Nah, tujuan dari program ini adalah agar karyawan bisa menambah motivasi dan rasa memiliki terhadap perusahaan. Menurut aturan akuntansi, diskon yang diberikan ini itu dianggap sebagai biaya kompensasi yang harus dicatat selama masa karyawan bekerja. Terdapat juga pengungkapan rencana kompensasi yang dimana kewajiban perusahaan untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan jelas kepada pengguna laporan keuangan mengenai program kompensasi yang diberikan kepada karyawan, terutama yang berbasis saham. Nah, ada 3 hal yang harus diungkapkan oleh perusahaan kepada publik atau pengguna laporan keuangan. Yang pertama yaitu sifat dan tingkat pengaturan, yaitu perusahaan harus menjelaskan program apa yang dipakai. Nah, contohnya itu karyawan bisa membeli saham dengan harga diskon dan seberapa besar program itu berlaku. Yang kedua, nilai wajar kompensasi. Maksudnya adalah perusahaan harus menjelaskan berapa nilai sebenarnya dari saham atau kompensasi yang diberikan kepada karyawannya. Contohnya itu seperti kalau harga saham di pasar itu $30, tapi karyawan boleh membeli saham tersebut hanya sebesar $24. Maka selisih $6 itu dianggap sebagai nilai kompensasi yang harus diakui. Kemudian yang ketiga, apa pengaruh terhadap laporan keuangan? Nah, perusahaan harus menunjukkan dampaknya ke laporan keuangan. Apakah laba bersih jadi berkurang karena ada biaya kompensasi? Atau apakah ekuitas perusahaan bertambah karena ada saham baru yang diterbitkan? Selanjutnya yaitu laba per saham. Nah, laba per saham adalah ukuran untuk mengetahui berapa besar laba bersih perusahaan yang jatuh ke setiap lembar saham biasa yang dimiliki pemegang saham. Nah, pada laporan laba rugi, earnings per share dicatat setelah laba bersih.
Lalu selanjutnya ada laba per saham pada struktur modal sederhana, yaitu mengenai perhitungan laba yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa ketika perusahaan hanya memiliki saham biasa saja tanpa adanya efek lain yang bisa dikonversi, seperti obligasi, waran, atau opsi. Nah, dalam kondisi ini perusahaan hanya cukup melaporkan laba per saham dasar. Nah, rumusnya yaitu laba bersih dikurangi dividen preferensi dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Nah, dividen saham preferen harus dikurangkan terlebih dahulu karena pemegang saham preferen memiliki hak didahulukan dibanding pemegang saham biasa. Jika saham preferen bersifat kumulatif, perusahaan wajib mengurangkan jumlah dividen tahun berjalan meskipun dividen tersebut tidak diumumkan. Nah, namun jika saham preferen non-kumulatif, hanya dividen yang benar-benar diumumkan saja yang dikurangkan. Lalu selain itu, dalam perhitungan earning per share, jumlah saham yang digunakan bukan sekedar saldo akhir tahun, melainkan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode tersebut. Nah, hal ini itu dilakukan karena jumlah saham beredar bisa berubah. Oleh karena itu, setiap perubahan jumlah saham harus dihitung sesuai lamanya tahun itu beredar, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan rata-rata tertimbang. Nah, dengan cara ini, earning per share yang dihasilkan lebih akurat karena mencerminkan kondisi sebenarnya sepanjang tahun. Nah, earning per share kemudian disajikan dalam laporan laba rugi. Nah, tadi kan disinggung mengenai jumlah saham beredar itu bisa berubah. Nah, jumlah saham beredar itu bisa berubah karena adanya penerbitan saham tunai, yaitu menambah saham beredar hanya mulai dari tanggal penerbitan sehingga harus dihitung proporsional dengan waktu, dan dividen saham atau pemecahan saham yaitu menambah saham beredar dan harus dihitung ulang sejak awal tahun karena sifatnya hanya menambah lembar saham tanpa menambah modal perusahaan. Untuk materi kali ini saya yang akan mempresentasikan yaitu materi Diluted Earning Per Share atau EPS terdilusi. EPS terdilusi adalah ukuran laba per saham biasa yang diasumsikan semua sekuritas konversi, opsi, dan waran diubah menjadi saham biasa. Angka ini menunjukkan dampak terburuk terhadap laba per saham apabila seluruh hak konversi digunakan. Diluted EPS hanya disajikan ketika perusahaan memiliki struktur modal kompleks, yaitu ada sekuritas yang berpotensi menurunkan EPS. Jika tidak ada atau semua sekuritas bersifat anti-dilutif, yang artinya justru menaikkan EPS, maka hanya basic EPS yang dilaporkan. Perbedaan utama antara basic EPS dan diluted EPS adalah bahwa basic EPS menghitung laba per saham berdasarkan jumlah saham biasa yang beredar, sedangkan diluted EPS memasukkan semua potensi saham tambahan. Ada dua metode utama untuk menghitung EPS terdilusi. Yang pertama yaitu if converted method. Metode ini digunakan untuk obligasi dan saham preferen konversi. Metode ini mengasumsikan konversi terjadi sejak awal periode, bunga setelah pajak ditambahkan ke laba bersih, dan saham bertambah sesuai konversi. Yang kedua, treasury stock method. Metode ini digunakan untuk opsi yang warrant. Di sini diasumsikan opsi dieksekusi dan hasilnya digunakan membeli saham pasar. Kemudian ada langkah perhitungan. Nah, langkah perhitungan ini dimulai dengan menghitung basic EPS, lalu mengidentifikasi semua sekuritas yang bisa dilutif, menghitung dampaknya, dan hanya memasukkan sekuritas yang benar-benar menurunkan EPS. Hasil akhirnya dilaporkan dalam laporan laba rugi dengan menampilkan basic EPS dan diluted EPS secara berdampingan. Dengan informasi ini, investor dan pemangku kepentingan bisa melihat potensi risiko dilusi dan mendapatkan gambaran nilai perusahaan yang lebih realistis. Itulah mengapa penyajian diluted EPS sangat penting untuk transparansi laporan keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang earnings per share atau EPS dan juga share appreciation rights atau SAR. Keduanya sering muncul dalam akuntansi lanjutan, khususnya terkait laporan laba bersaham dan kompensasi berbasis saham. Di sini ada earnings per share atau EPS. Rumus EPS sendiri yaitu EPS sama dengan laba bersih untuk pemegang saham biasa dibagi dengan rata-rata saham biasa beredar. EPS menunjukkan laba per lembar saham biasa ada dua jenis, yaitu yang pertama basic EPS, yang dimana perhitungan sederhana hanya dengan saham biasa beredar, sedangkan diluted EPS lebih kompleks karena memasukkan potensi dilusi dan instrumen keuangan lain yang bisa dikonversi jadi saham. Lalu struktur modalnya sendiri yaitu jika perusahaan hanya mempunyai saham biasa, itu disebut dengan simple capital structure. Tapi kalau ada opsi waran atau obligasi konversi, maka disebut dengan complex capital structure karena ada kemungkinan jumlah saham bertambah. Selanjutnya ada EPS presentation, yang dimana perusahaan wajib menyajikan basic EPS dan dilute EPS.
jika ada discontinue operations, EPS ditampilkan terpisah. Yang pertama ada EPS operasi berlanjut, lalu EPS operasi dihentikan, dan EPS bersih. EPS harus dipisahkan, apalagi jika ada operasi yang dihentikan. Hal ini penting supaya investor bisa menilai sumber laba perusahaan dengan lebih jelas. Selanjutnya ada Share Appreciation Rights atau SAR, yaitu rumusnya hak bagi eksekutif untuk menerima kompensasi sama dengan selisih harga pasar saham dikurang dengan harga patokan. Share Appreciation Rights adalah bentuk kompensasi di mana eksekutif dapat keuntungan dari kenaikan harga saham tanpa harus membeli sahamnya terlebih dahulu. Pembayaran bisa berupa kas atau saham. Lalu selanjutnya ada jenis SAR. Yang pertama ada Equity Awards, yang dimana eksekutif terima saham. Lalu ada Liability Awards, yang dimana eksekutif terima kas. Jika SAR berbasis ekuitas, maka eksekutif menerima saham. Tapi kalau berbasis liabilitas, perusahaan harus menyediakan kas sesuai dengan kenaikan harga saham. Perbedaan utamanya ada pada bentuk pembayarannya. Lalu ada akuntansi SAR, yang dimana untuk SAR berbasis liabilitas, nilai wajarnya harus diukur ulang setiap periode. Perusahaan mengakui beban kompensasi sesuai dengan persentase masa kerja yang sudah dijalani. Kalau nilai wajar turun, bisa ada beban negatif, tapi jumlah kumulatif tidak boleh kurang dari 0. Selanjutnya ada contoh kasus. Di sini ada contoh kasus Brazil Hotels yang menunjukkan bagaimana nilai wajar bisa berubah setiap tahun. Pada tahun pertama pada 2022 diakui senilai 15.000. Lalu tahun kedua pada 2023 naik drastis menjadi 55.000. Dan tahun ketiga pada 2024 turun sehingga ada kredit 20.000. Pada akhirnya total kompensasi yang dibayar perusahaan adalah 50.000. Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh laba per saham komprehensif atau per share example, comprehensive earning per share example. Nah, EPS sendiri merupakan ukuran menunjukkan berapa besar laba yang dihasilkan perusahaan untuk setiap lembar sahamnya. Biasanya beda dari pada investor melihat angka ini untuk menilai profitabilitas per sahamnya. Nah, jenis EPS sendiri bagi dua, itu EPS pasif dan dilutif. Nah, yang selanjutnya yang sesuai di PPT atau di slide itu adalah contoh per saham komprehensif. Nah, yang dalam contoh itu kan ada kayak laporan keuangan, statement financial position. Nah, itu merupakan yang pertama opsi. Ini adalah untuk ini merupakan untuk prediksi, not assumption atau asumsi prediksi lah istilahnya. Nah, yang pertama ini adalah opsi pada bulan Juli 2020 membeli 50 lembar saham dengan harga 20 dolar saham per saham. Harga rata-rata saham biasa Western pada tahun 2022 30 per saham 30 dan opsi per 2022. Kedua adalah obligasi konferensi diterbitkan pada tahun 2021. Setiap obligasi konferensi dapat dikonversikan menjadi 40 lembar saham biasa. Setiap obligasi memiliki nominal 1.000. Nah, pada tahun 2022, beban bunga sebesar 200 juta won akan dikembalikan liabilitas obligasi konferensi edisi A, dicatat dalam beban bunga sebesar 250 won. Dicatat dalam komponen liabilitas obligasi konferensi edisi B. Nah, selanjutnya adalah saham konferensi. Konferensi kumulatif 10% diterbitkan pada awal tahun 2002. Dengan harga nominal setiap saham preferen dapat dikonversikan menjadi 4 lembar saham biasa. Yang selanjutnya adalah tarif pajak dihasilkan pada rata 40% dengan 5.500.000 lembar saham biasa sebanyak sepanjang tahun. Dividen preferen ini tidak diumumkan pada tahun 2002. Laba bersih sebesar 1.750.000 pada tahun 2002. Tidak obligasi atau saham preferen sama tahun 2022. Nah, selanjutnya adalah laba per saham dilusinin. Langkah menghitung untuk laba per saham dilusinkan ini adalah satu, menentukan untuk setiap sekuritas dilusini efek per saham dan asumsi eksekusi konferensi. Yang selanjutnya adalah diurutkan hasil langkah satu dari efek laba per saham terkecil hingga terbesar. Artinya menurut hasil dari difusif hingga yang paling tidak difusif, yang tidak relevan sampai yang paling relevan. Nah, dimulai dengan laba per saham rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar
beredar 3.000 dihitung ulang dalam perusahaan dengan menambahkan efek per saham terkecil dengan angka 2. Jika hasil perhitungan ulang ini kurang dari 3.000, lanjutkan dari efek per saham terkecil berikutnya dan hitung ulang laba per saham. Lanjut proses ini selama setiap per saham dihitung ulang kembali dari kecil. Jumlah sebelumnya proses ini akan berakhir karena tidak ada sekuritas atau fungsi sekuritas tertentu mempertahankan atau meningkatkan laba per saham bersifat induktif. Nah, sekarang kita akan menerapkan 3 langkah tersebut pada Webster Compression. Nah, yang selanjutnya Nah, kalau contohnya sendiri, misalnya ini PT PLZZ pada tahun 2024 memiliki laba bersih 100 miliar, ROC rugi translasi sebesar 10 miliar, laba komprehensif 90 miliar, saham yang beredar 50 juta lembar. Nah, basis EPS-nya itu 1000 miliar laba bersihnya dibagi dengan 50 juta lembar saham yang beredar. Jadilah 2000 per saham. Kalau kita pakai laba komprehensif, diilustrasikan itu adalah 90 juta miliar dari laba komprehensif total dibagi dengan 50 juta lembar dari saham biasa beredar. Jadinya 1.800 per saham. Tapi dijadwalkan pada 2.000 saham per saham, 2.000 per saham karena itu berbasis laba bersih. Angka 1.800 tambahan informasi kalau perusahaan mau lebih transparan. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.